Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara, para mahasiswa, pasca sarjana, para mahasiswa S1, S2, S3 ya, tidak hanya pasca sarjana ya. Sekarang ini wajib bisa menulis artikel. Para dosen dan para penulis artikel secara umum, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali dengan satu tayangan bagaimana menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan fasilitas yang ada di MS Word ya. Dan kita nanti akan coba bandingkan dengan Google Translate. Untuk kemudian pemutusnya kita akan menggunakan Grammarly. Untuk bisa melakukan itu pastikan kita terhubung atau terkoneksi online ya. Jadi ya carilah hotspot area yang gratis di mana ya, silakanlah di mana. Di sejumlah supermarket itu ada ya. Kalau misalkan di rumah kita terkendala jaringan atau di HP kita terkendala jaringan sambil nongkrong karena sekarang PSBB-nya proporsional ya. PSBB-nya proporsional. Baik, kita akan coba sekarang menerjemahkan teks ini dengan menggunakan fasilitas yang ada di MS Word dulu ya. Oke, ini coba kita blok ya. Kita coba blok, masuk ke menu review. Di sini ada language. Di sini ada translate. Nah, kita coba pilih translate selected text. Oke. Kita klik. Nah, ini boleh klik yes ya kalau di sininya belum don't show again, belum di checklist ya. Ini kita pilih yes. Kemudian kita melihat di sini ada menu translation-nya. Ini from Indonesian. Oke, ini ya. Klik to, nah ini to-nya kita pilih to English United States. Ini fasilitasnya ini, English United States. Dapatlah hasilnya ini. Ya, mulai dari sini sampai sini. Oke. Ini bisa kita copy paste. Kopikan di sini, pastekan ke sini atau kita bisa insert. Ini. Ya. Oke, kita turunkan dulu kursornya. Kita coba insert. Nah, dapatlah ini. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Oke, ternyata kosakata dulu ya. Kosakata yang bermasalah, dianggap bermasalah. Ini. Instituting. Oke, di sini ya kita tidak akan cek dulu lah di sini ya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini kan hasil Microsoft Translator ya. Ini adalah hasil Microsoft Translator-nya. Oke. Sekarang teks ini kita akan coba terjemahkan dengan menggunakan Google Translate. Nah, ini ya. Oke, kita akan coba menggunakan terjemahan dengan Google Translate. Kita pastekan di sini. Nah, dapatlah ini ya. Dapatlah ini. Kita copy. Kita kembali ke soft file kita. Kita pastekan di sini. Nah, dapatlah ini. Oke. Dan hasil Google Translate. Ini hasil Google Translate ya. Hasil Google Translator ya, Translator. Nah, ini seperti ini. Oke, dari dua hasil ini berdasarkan yang kita bisa lihat, ini tidak ada masalah untuk kosakata. Jadi kalau di ini hasil Microsoft masih dianggap ada masalah di sini, sementara di Google atau hasil Google kita tidak dapat masalah.
Nah, pertanyaannya apa yang akan kita pilih? Nah, kita akan menggunakan pemutusnya adalah kita akan gunakan Grammarly ya. Kita akan gunakan Grammarly. Kita coba ini yang hasil Microsoft. Kita copy, kita pastekan di Grammarly. Oke. Tadi ada bekas mencoba, jadi sebelum bikin tayangan dicoba dulu. Ya. Oke. Kita lihat di sini hasilnya, skornya 70. Ya, usahakan mendekati 100 lah ya skornya itu. Usahakan mendekati 100. Jadi semakin mendekati 100 semakin baik. Ya, alhamdulillah kalau dapat 100 ya, alhamdulillah kalau dapat 100. Tetapi kayak begini nih, ini kan Grammarly itu selalu memberi tanda kalau kalimat berbentuk passive voice ya. Jadi kita boleh ganti atau kita boleh abaikan. Oke. Nah, sementara yang wajib diganti, wajib dibetulkan, dikoreksi ya, itu yang tanda merah ini nih. Ini kan tandanya biru, yang passive voice itu. Sekarang kita lihat tanda merah apa saran Grammarly. Nah, kita bisa lihat ini custom ya. Oke, customnya ini kan kapital nih, ganti dengan kecil ya. 1. Nah, sekarang ini N kenapa salah? Nih. Ya, ada koma, kita klik sarannya ini. Kecuali dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kan sebelum dan tidak menggunakan koma. Oke, berikutnya, nah ini instituting ini apa ini? Kita lihat ya, is not in our dictionary. Jadi kata Grammarly nggak ada ini kosakata ini ya, yang dianggap salah. Sarannya ini ketika ini menjadi instituting and traditionnya langsung benar, langsung dianggap benar ya. Sehingga yang saran Grammarly ini is belief tidak. Jadi Grammarly selalu meminta untuk tidak menggunakan passive voice. Oke, skornya 99, aman. Oke, jadi ini hasil Grammarly dari Microsoft Translator. Kita kembali ke sini, ya. Kita pastikan di sini. Oke, ini kita kasih tanda Microsoft Translator ya, corrected by Grammarly. Itu ya, ini hasilnya. Oke, kita bisa lihat. Oke, is believed to have established the knowledge and intellectual system of the people. Custom, nah ini ya, ini hasil koreksiannya, C-nya kecil, sebelum N ada koma. Ya, setelah custom langsung koma. Oke, instituting ya, ini menjadi dikoreksi. Selebihnya aman ya, aman. Oke, seperti itulah hasilnya. Nah, sekarang kita lihat yang hasil dari Google Translator. Kita coba cek di Grammarly. Oke, jadi hasil Google itu lebih baik dibanding dengan hasil Microsoft Translator karena langsung 94. Sama ini yang ditandainya is belief dan N di sini ya koma ya. Nah, ini ada dua yang ditandai. Kita lihat dulu hasil skornya 97.
Tadi kan compound itu bersenyawa. Oke, kita delete aja ininya. Disenyawakan, compounded itu kan menjadi pasif, sementara untuk compound itu sudah menjadi aktif dan hasil skornya sama 99. Kita coba sekarang copy, pastekan di naskah kita. Oke. Ini hasilnya. Ya, ini Google Translator corrected by Grammarly. Ya, ini ya. Ini hasil Google Translator corrected. Ini aja, gitu aja ya. Oke. Jadi kita bisa bandingkan ini sebelum dikoreksi oleh Grammarly, ya. Ini setelah dikoreksi oleh Grammarly. Anggap saja begitu ya, hijau. Ya. Ini hasil Google Translator. Apa ini? Warnanya apa ya? Inilah ya. Terus ya. Ini setelah dicek oleh Grammarly. Kita kasih hijau juga. Oke. Jadi ini skor Grammarly-nya 70, ini 94. Ya, ketika dicek ini asalnya 70. Skornya ini menjadi 99 tadi ya. Itu. Ini asalnya 94. Ini menjadi 99 skornya. Oke, sekarang perbedaannya di mana nih? Ya, in Islamic values is believed to have shaped, to have established. Nah ini ya. Jadi ini perbedaan Google Translator, Microsoft ya. Tapi tidak disarankan untuk diganti ketika sudah di Grammarly kan ini. Jadi kan establish kan di sini ya. Establish, sementara di sini shape. Oke, berikutnya apa? Custom. Ini custom. Oke, ini sudah custom, sudah C-nya kecil, N-nya sama. Jadi Google Translate dengan Microsoft sama. Sebelum N tidak ada koma. Hasil Grammarly sebelum N harus ada koma. Oke, Indonesian Muslim di sini Indonesian Muslim Community, ini tanpa community ya. Ini tanpa community. Insert Islamic values, compound. Tadi kan compoundnya kita sudah selesaikan ya di sini. With Indonesian culture, with the culture of Indonesian people. Ini ya. With the culture of Indonesian people, di sini with Indonesian culture. The values of Islam, the values Islam. Di sini this Islamic values, have now been institutionalized, ya, and tradition ini and directed and experiencing ya, ongoing dynamic. Di sini endless dynamic, ongoing endless, bedanya di sini, and adjustment to this day, gitu ya. Jadi oke, nah di beberapa tayangan yang lalu saya sudah sampaikan ya, idealnya kan kita punya ketika kita tidak punya terkendala untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita cari penerjemah tersumpah gitu ya.
atau ya pilihlah jurnal-jurnal yang di negaranya tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada cukup banyak, ini info yang saya peroleh dari beberapa pelatihan. Jika autor bukan native English ya, itu masih ditolerir kesalahan-kesalahan bahasa itu, masih ditolerir. Yang penting ya tidak misconduct lah ya, tidak misconduct, tidak kesalahannya tidak fatal. Oke, selamat mencoba ya, tetap semangat. Dan Anda yang mau berkirim artikel ke saya ke jurnal-jurnal di mana saya reviewernya, ada beberapa jurnal yang saya kelola juga saya tunggu ya, saya tunggu. Tetap semangat ya, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirus sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.